Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rakyat Indonesia dimanapun Anda berada? Pasti masih semangat untuk membaca buku, oke? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini masih tetap mengenai Imam Syafi'i ya. Saya akan merekomendasikan sebuah buku yang berjudul Al-Hikam Imam Syafi'i, Mutiara Hikmah dan Syair Indah Imam Ahlus Sunnah, disusun oleh Muhammad Al-Faiz dan Juman Rotarif, diterjemahkan oleh Muhammad Al-Faiz, tahun terbitan yaitu tahun 2016, cetakan pertama, diterbitkan oleh Zaman, Kota Jakarta, dengan jumlah halaman 227 dengan nomor ISBN 9786021687871. Untuk gondrong terus ini. Kapan potong ini? Seperti biasa saya bacakan tulisan yang ada di cover belakang buku ini ya. Sebenarnya ada bahasa Arabnya, tapi saya tidak bisa ngetiknya, jadi langsung terjemahan Indonesia. Tulisannya begini: bumi menjadi hidup oleh hujan, jiwa menjadi hidup oleh tekad. Tekad lo ya, tekad. Jangan salah lafal, nanti lafal yang lain. Otakmu mikir negatif tok, sama kayak aku lah gitu. Ulangi lagi ya. Bumi menjadi hidup oleh hujan, jiwa menjadi hidup oleh tekad, hati menjadi hidup oleh hikmah. Keren ini. Sejak kecil Imam Syafi'i sudah gandrung dengan syair. Ia bahkan sempat mempelajari syair-syair, sampai suatu ketika saat sedang berjalan di sudut kota Mekah, ia mendengar suara menyerunya, "Muhammad ibnu Idris, sebaiknya kau mempelajari ilmu." Imam Syafi'i tertegun dan menoleh ke asal suara itu. Namun ia tidak melihat siapa-siapa. Setelah peristiwa tersebut, Imam Syafi'i muda mengalihkan perhatiannya. Ia mulai mengembara, menemui guru demi guru untuk mempelajari ilmu-ilmu yang prinsip dalam agama. Meski demikian, ia sama sekali tidak meninggalkan kegandrungannya terhadap syair. Ia kerap bersyair pada momen-momen tertentu. Buku ini menghimpun syair-syair dan hikmah-hikmah terpilih Imam Syafi'i dalam berbagai tema yang senantiasa relevan sepanjang zaman: spiritualitas, ilmu, etiket, persahabatan, percintaan, nasihat kehidupan, dan lain-lain. Dikemas dalam kata-kata indah dan memuat makna-makna menggugah. Melalui karya berharga ini, kita juga akan tahu jati diri dan kepribadian sang imam. Di halaman lain, kita akan dibuat tersenyum, seraya terhibur berkat syair atau hikmah yang membuat kita seakan tak percaya seorang Imam Syafi'i mengatakannya. Tersenyum dan terhibur. Oke.
Selamat mengaji dan menghidupkan hati bersama sang imam yang rendah hati. Wah, keren ini. Buku yang sangat recommended sekali. Sekarang kita masuk ke beberapa isi buku ya. Saya sudah pilihkan 5 hikmah atau syair, campuran lah, ini campuran. Dan perlu kalian ketahui bahwa di dalam buku ini syair dan hikmah Imam Syafi'i itu ada teks Arabnya. Atasnya teks Arab, bawahnya terjemahan bahasa Indonesia. Bagus pokoknya. Anda harus punya, oke? Pilihan yang saya pilih yang pertama ya, isi yang nomor pertama. Orang, ya, dengerin lagi, dengerin. Orang yang mengenal dirinya tidak akan terganggu oleh komentar orang lain. Woi, yang sering sambat nang medsos, yang sering sambat, yang sering ngeluh di medsos, dengerin ini Imam Syafi'i. Orang yang mengenal dirinya tidak akan terganggu oleh komentar orang lain. Jadi untuk mengetahui hikmahnya itu Anda harus tanya kepada yang ahli, ya kan? Ini gimana ini maksudnya? Jadi teringat sebuah hadis ya, yaitu barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Mirip ya kayak ini tadi, tapi jauh sih. Jadi itu dari yang pertama, orang yang mengenal dirinya tidak akan terganggu oleh komentar orang lain. Oke? Tidak usah sambat-sambat nang medsos, biasa aja. Ada masalah, biasa aja. Mumet, biasa. Minum obat, tidur, ngopi, nonton YouTube. Ya, yang lucu-lucu lah. Nomor 2, isi nomor 2 saya pilih ya. Wah, ini keren ini. Makanya waktu di akun Facebook saya kalau ada yang komen aneh-aneh, tak biarkan. Karena saya mengikuti Imam Syafi'i. Beliau berkata begini: katakan semaumu saat mencela harga diriku. Diamku terhadap pencela adalah jawaban. Bukan aku tak punya jawaban. Gonggongan anjing bagi seekor singa takkan membahayakan. Keren bro. Gonggongan anjing bagi seekor singa tidak akan membahayakan. Jadi biasa saja gitu. Santai. Anjing menggonggong, kita lari. Ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biasanya itulah. Orang yang 3 ya sekarang ya. Kutipan nomor 3. Jangan banyak-banyak. Tadi ada berapa halaman itu? 227 halaman. Aku cuma ambil 5 tok. Sisanya baca sendiri. Beli. Oke. Nomor 3 ya, saya pilihkan nomor 3. Orang yang tak mau mencicipi pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menenggak hinanya kebodohan sepanjang hayat. Bro, sinau biarpun sedikit, alon-alon asal kelakon, suwi-suwi nambah goblok ya aku ndak, suwi pinter, pasti pinter. Jadi kutipan nomor 3, orang yang tak mau mencicipi pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menenggak hinanya kebodohan sepanjang hayat. Keren. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 ini. Nomor 4 dengerin Mas Bro.
yang sok-sokan, ya nggak sok-sokan sih, tapi itu hak mereka. Ini sering, ini ada di itu di YouTube-nya Gus Baha, masalah memadukan antara ritual, kok ritual, antara fikih dan tasawuf. Ini katanya Imam Syafi'i, jadilah ahli fikih dan sufi sekaligus. Demi Allah, aku sungguh menasehatimu. Menjadi ahli fikih saja keras, hatinya tak akan merasakan takwa. Menjadi sufi saja bodoh. Bagaimana mungkin orang bodoh akan berguna? Coba deh kalian itu baca sejarahnya Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau siapa, Ibnu Athaillah. Semuanya itu belajar fikih, bos. Gitu loh. Nggak sok-sokan ini agama, ini spiritualitas dipisah. Woi, jadi satu, bro. Di dalam agama ada spiritualitas, nggak iso dipisah-pisah itu. Filsafatmu itu pikniknya kurang ado. Baca dulu, baca, belajar, perlu melu torekot ya ikut torekot, ya kan. Belajar, cari guru yang baik. Jangan tahu dari medsos, ikut grup-grup sing gak jelas. Tiba-tiba sok-sok jadi spiritualis. Ya ndak apa-apa sih, itu hak anda itu bagus. Kalau saya mengikuti Imam Syafi'i, menggabungkan antara fikih dan sufi, antara zahir dan batin. Ya. Sekarang yang terakhir, yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini. Jadi di video pertama saya sampai yang sekarang itu saling berkesinambungan, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, video saya itu menyambung, ada sangkut pautnya, khususnya tentang ilmu, ya. Jadi di kutipan yang saya ambil ini ya, nomor 5 yang terakhir, singkat padat. Dengerin. Mencari ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Woi, mencari ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Bukan saya yang ngomong, Imam Syafi'i, ada di buku ini. Penjelasannya gimana? Ya, sampean tanya pada ahlinya. Ya. Jadi banyak sekali kata-kata hikmah dan syair-syair yang bermanfaat di dalam buku ini. 227 halaman, bro. Banyak sekali ya. Jadi kalian silahkan dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat. Sampean baca, sampean resapi, ya toh. Kalau ndak ada di toko buku, sampean cari di online shop. Kalau ndak ada, pinjem temen. Kalau ndak ada, ya mbo ndak tahu aku. Wis, pokoknya sampean sudah berusaha. Oke. Jangan lupa kalian share ya video-video saya. Ya, lek berkenan subscribe lah, di subscribe. Tapi yang penting tuh share, bro. Kenapa saya katakan yang penting share? Kan katanya hadis Nabi, kalau saya tidak salah ingat, amal itu kan terputus kecuali 3. Doa anak yang soleh, amal jariah atau sedekah jariah, 3 itu ilmu yang bermanfaat. Nah, siapa tahu kalian itu yang share video saya ini, kalian share di grup WA, kalian share ke teman anda, bro, video ini ada buku seperti ini. Terus mereka tertarik, mereka baca, mereka tambah pinter loh. Kan itu jadi amal anda, ya toh. Terus
teman Anda tadi yang sudah pinter ngajari anaknya misalnya. Wah, anaknya tertarik, suka baca. Terus anaknya ngajari anaknya lagi besok, terus ngajari anak, terus turunannya suka baca semua. Gara-gara Anda share video. Jadi Anda meninggal, amal terus mengalir, bro. Tapi hadis mengatakan demikian. Karena saya bikin video ini kan seperti yang di video berapa itu, tujuan saya mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 ya, pembukaan itu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan membaca, mengajak Anda itu supaya membaca. Kalau saya review buku itu kan Anda tidak tahu isinya ini sedikit. Kalau Anda tahu sedikit isinya, terus Anda bikin penasaran, Anda beli, Anda baca. Siapa tahu setelah Anda baca kita diskusi, ya kan, di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.